Orang lain nggak boleh memberikan pujian itu kepada istri orang. Ya cukup dia bertasbih pada Allah ya. Dia lihat bini orang cakep gitu ya subhanallah. Udah gitu aja lah. Masa kemudian waduh, Mbak cakep banget gitu kan. Nah, itu nggak pantas. Buat yang berkomentar juga nggak pantas, itu kategorinya zina. Tulisan zina mata juga. Dan buat seorang istri itu menunjukkan bahwa antuna itu bisa menjadi fitnah ketika kemudian menampakkan kecantikan, menampakkan diri di hadapan orang lain dengan seperti itu. Ustadz, ini kan masyarakat kita hari ini adalah masyarakat yang sangat-sangat menjunjung tinggi materialisme. Jadi materi itu menjadi imam, harta itu menjadi komandan. Semua patokannya harta. Mau nikah nggak ada harta nggak jadi. Mau ngambil keputusan kira-kira nguntungin secara harta atau tidak. Mau sholat ini kira-kira ada hubungan dengan harta apa tidak. Mau umroh, pulang umroh kira-kira harta bertambah apa tidak. Jadi benar-benar harta ini menjadi dewa, Ustadz. Nah, ini pula yang mempengaruhi menjadi suami-suami yang celaka. Nah, faktor-faktor seperti ini, Ustadz, apakah hanya faktor pribadi sebenarnya yang membuat karakter-karakter suami celaka yang Ustadz tadi sebutkan, ya? Atau sebenarnya ada faktor besar yang memproduksi secara massal dan masif yang mengakibatkan orang-orang tuh jadi orang celaka gitu, Ustadz? Ya. Baik, Ustadz Fatih juga sahabat Amazing People yang mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, secara fitrah, memang kita ini diberikan satu sifat senang pada harta ya. Itu udah fitrah kita sebagai manusia. Kalau kita buka dalam Quran surat Ali Imran ayat 14, Allah Ta'ala berfirman, Zuina linnasi hubus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatidil muqantarati minadz dzahab wal fiddah wal khayli musawwama wal an'am wal harth. Allah berfirman, dihiaskan pada manusia itu hubus syahwat, cinta kepada nafsu, kepada syahwat. Pada apa saja cinta itu? Satu, minan nisa, laki-laki senang pada perempuan, wal banin, senang pada anak juga, ingin punya anak ya, dan dibanggakan anak itu gitu ya. Itu fitrah. Lalu apalagi? Wal qanatiril muqantarati minadz dzahab wal fiddah. Dan juga kepada apa? Kepada harta benda yang bertumpuk, yang banyak, yang berdeposit dalam bentuk emas dan perak. Lalu apalagi? Wal khail al musawwamah wal an'am wal harth. Juga senang pada hewan ternak, kuda pilihan, dan juga pada sawah ladang. Kalau sekarang senang dengan properti ya, dengan kapling-kapling segala macam. Itu fitrah itu. Jadi pertama ini fitrah. Tapi Allah ingatkan di ujung ayat itu, Allah ingatkan wallahu indahu husnul ma'ab. Yang sebelumnya dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab ya. Itu adalah kata Allah mata'ul hayatid dunya, kenikmatan atau perhiasan kehidupan dunia. Wallahu indahu, dan Allah di sisinya itu husnul ma'ab, ada sebaik-baik tempat kembali. Jadi Allah ingatkan, walaupun kita punya kesempatan atau sekarang sudah diberikan rezeki yang alhamdulillah itu berlimpah, tetap harus ingat nggak ada artinya dibandingkan dengan apa yang ada di sisi Allah. Karena nanti begitu di yaumul akhir datang, kata Allah apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana harta dan anak-anak sudah nggak bermanfaat lagi. Ya, kita nggak bisa itu. Ya, membeli surga di akhirat. Surga itu sekarang dibelinya dengan harta kita. Anak kita di akhirat nggak berguna, malah anak tuh malah bisa menuntut orang tua. Nah, di pertama diingatkan betul-betul Allah, ini fitrah. Tapi jangan lupa, yang ada pada Allah itu yang terbaik. Artinya apa? Kamu ingin kenikmatan dunia atau kenikmatan akhirat? Nah, yang terbaik kata Allah, di sisi Allah itu adalah surga. Seperti itu. Ini yang pertama ya. Yang kedua, nah ini bisa jadi muncul kemudian sikap tomak, rakus pada dunia, apa-apa materi, madia, fulus, segala macam. Ya, karena dia nggak mengendalikan hawa nafsunya itu. Secara fitrah ada, udah gitu nggak dia kendalikan nafsunya itu. Sampai kemudian mencari pasangan aja nih peruntukan, mapan nggak nih? Ya, tampan oke, mapan nggak? Buat apa tampan nggak mapan? Begitu ya? Ganteng doang gitu kan, tapi nggak mapan. Atau cantik doang, tapi nggak mapan. Nggak mau pengen cari bini yang cantik dan kaya, begitu kan? Supaya selevel misalkan begitu.
Nah ini bisa jadi secara pribadi itu memang dia nggak mau mengendalikan nafsunya. Karena cara berpikirnya keliru. Berpikirnya bahwa hidup itu bahagia kalau punya ini, punya itu. Memang sekarang ini yang saya perhatikan banyak kata-kata yang kalimat-kalimat motivasi itu ini tapi kemudian jadi berbahaya gitu kan. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Nah, ini kan jadi kayak betul, memang betul sekali butuh uang, tapi jadi dengan kalimat kayak begitu akhirnya mikir ya kita memang harus punya uang begitu kan. Harus kemudian mengejar uang begitu ya. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi diberi uang rasanya bahagia sekali begitu. Ah, itu juga muncul kayak begitu. Uang nggak dibawa mati, nggak bawanya uang rasanya mau mati begitu. Kan? Itu muncul tuh, bisa saya baca sampai saya geleng-geleng, ini bercanda apa serius nih yang nulis begitu kan. Nah yang kayak gitu-gitu memang kalau diseriusin ya akhirnya membuat kita berpikir harus punya materi, harus punya uang. Dan kalau sudah ngejar materi, ngejar uang, itu nggak pernah selesai sebetulnya, ya nggak pernah ada habis-habisnya. Yang ulama ingatkan, yang ngejar dunia itu seperti minum air laut, makin diminum makin haus, kayak begitu ya. Ini yang kedua nih, ada orang-orang yang dia nggak mengendalikan hawa nafsunya begitu. Yang ketiga, nah ini karena memang lingkungan sekarang ini, ya, nilai-nilainya, value yang berkembang itu value yang menjadi yang menstimulan, yang mendorong, yang merangsang orang itu untuk mengedepankan fisik, termasuk mengedepankan materi, begitu ya. Bicara masalah penampilan, wah harus kinclong, berapa harga skincare-nya, misalkan begitu ya. Begitu, nggak cukup pakai minyak zaitun doang, pakai minyak jalantah gitu ya. Wah, begitu kan. Jadi memang itu namanya kehidupan sekarang, teman-teman sekalian, yang sudah sangat sekuler ya, yang sudah memisahkan agama dari kehidupan, akhirnya patokan bahagianya bukan ridho Allah, tapi patokan bahagia adalah yang sifatnya fisik, sifatnya jasmani, sifatnya materi. Dan itu yang kemudian masuk ke dalam, kalau nggak kita bentengi, nggak kita cegah, masuk ke dalam rumah tangga kita, na'udzubillah min zalik. Punya anak yang dikejar apa? Sukses, nah pokoknya kamu lulus IP-nya harus cum laude, kalau bisa 4,5 gitu ya. Kalau ada gitu 4,5 begitu ya. Pokoknya jangan bikin malu papamu di depan rektor, depan dosen begitu ya. Karena rektornya teman papa begitu ya. Kalau kamu kuliah cuma nasakom, nasib 1, waduh mau tahu di mana muka papa begitu kan. Padahal Masya Allah ya, nggak ada korelasi tuh antara IPK dengan nanti kerja, dengan karir ya, dengan kesuksesan. Banyak orang-orang yang pekerjaannya nggak sebetulnya nggak match dengan ini jurusan kuliah dia gitu ya. Teknik sipil tapi jualan akan ayam bakar kan begitu kan. Saya agribisnis tadi. Lah iya. Agribisnis malah buka Quran, Quran center gitu kan. Aduh, nggak nyambung. Iya, ini salah jurusan nih seperti ini. Ya Allah. Saya basicnya ilmu kimia seperti ya. Nah itu. Malah urusan rumah tangga sekarang gitu kan. Gak apa-apa, ada chemistry-nya. Ada chemistry-nya, masih ada nyambung lah. Masih ada nyambung. Ya, iya, teman-teman, ya gitu teman-teman sekalian, ya Masya Allah ya, seperti itu nanti bisa banyak cerita gitu kan. Bagaimana orang itu hidup seperti di dunia impian, tapi untuk bisa senyum itu susah begitu. Karena begitu berat beban yang dia rasakan. Ya orang tuanya nggak mensupport, kemudian dengan suami nggak akur, dengan istri nggak akur, anak-anak juga nggak bisa diharapkan. Sedih banget. Sementara orang di luar melihat bahwa seperti hidup di dunia impian yang dia orang-orang inginkan ada pada dia begitu secara materi, tapi dia sendiri tidak merasakan yang namanya happy, gak bahagia. Karena apa? Tidak hadir ridho Allah di sana itu. Nah ini memang kehidupan sekuler, liberal mendorong orang itu untuk haus popularitas, haus pujian, dan juga haus harta seperti itu. Jadi kalau makanya kita punya sesuatu, termasuk kita punya konten medsos, ya kita gunakan untuk dakwah, ya seperti Ustadz Fatih, teman-teman juga kalau para ustadz di medsos itu ya memang untuk dakwah gitu kan, di sana tujuannya bisa menebarkan manfaat seperti itu. Ustadz, afwan, kalau suami tidak mendidik agama secara langsung, karena mungkin suaminya belum paham agama, tapi mendukung istri untuk belajar agama, apakah gugur kewajibannya, Ustadz? Ya. Itu sudah sebagian gugur, ya. Jadi dia sudah memfasilitasi istrinya untuk belajar agama. Ya kita juga pasti punya kekurangan sebagai suami ya, karena kan Masya Allah ilmu agama itu kan kayak 7 samudra itu ya, luas betul. Percaya deh, tanya Ustadz Fatih, kalau kita semakin ngaji dengan guru-guru kita, dengan Ustadz Iwan Tresnan, Ustadz Sidik, Ustadz juga Asin Mutohar, kita dengar kajian hadis, dengar kajian tafsir,
Masya Allah, ilmu agama kita kayak seujung tai kuku Nggak ada gitu ya. apa-apa. Aduh, ya Allah, ya Rabbi ya. Nah, pada bagian-bagian yang kurang itu, yang sangat banyak kurangnya kita ini, yuk kita fasilitasi istri kita ya. Apalagi sekarang banyak pengajian sudah online kayak begini kan. Terima, pokoknya kita udah ada internet, pokoknya sudah tiap hari on terus internetnya begitu. Manfaatkan mah. Jangan cuma buat shopping online nih ya, ngejar flash sale gitu. Flash sale. Ya, ini banyak pengajian. Coba sekarang subuh aja udah banyak pengajian online seperti ya. Di Iya. YouTube segala macam. Wah, yang rame sekarang. Yang online, yang Zoom-nya, yang YouTube-nya, kajian subuh banyak banget. Nanti siang dikit ada lagi. Ya, sore hari ada lagi. Malam kayak gini juga ada lagi gitu kan. Dari mulai kajian masalah akhlak, ibadah sampai politik, ekonomi. Masya Allah. Ini membawa berkah sebetulnya. Ya, wabah ini ada berkahnya juga. Ya, ada blessing in disguise, hikmah terselubung. Bahwa ternyata pengajian malah makin marak. Tanya Ustaz Fatih itu, saya ngisi berapa kajian Fatih itu ya, yang online begitu kan, Masya Allah. Online. Iya, akhirnya kemana-mana gitu kan akhirnya. Yeah. Kita nggak perlu hadir ke Amerika, nggak perlu hadir Betul. ke Makassar gitu kan, bisa kemudian mendatangi teman-teman di sana. Masya Allah. Jadi fasilitasi. Kalau kita, dan memang kita pasti kekurangan ilmu agama, fasilitasi istri kita untuk ngaji. Ya, kumpulkan dengan, ya biarkan kumpul dengan komunitas ibu-ibu yang solihah, yang kemudian bisa saling mensupport, mendukung dalam keagamaan seperti itu. Bukan ibu-ibu yang sedangnya sosialita, makan di sana, makan di sini, ya, cari foto, yang cari tempatnya Instagramable, gitu ya. Kemudian diupload gitu kan, seperti itu. Ya ada malah boros, tekor gitu ya. Yang jadi kumpulkan dengan komunitas ibu-ibu yang solihah, mak-mak yang solihah, insya Allah itu akan kemudian menjadi insya Allah ya tambahan pahala buat para suami. Sambil suami juga ngaji dong, biar bisa juga saling mengingatkan dan saling mengimbangi agama istri kita. Izin bertanya Ustadz, cara melampiaskan rasa dayuts kepada seorang suami kepada istri seperti apa ya Ustadz? Jika istrinya malah marah ketika dicemburui, jadi kok gitu aja cemburu sih gitu loh. Ya aku kan sayang sama kamu, ya tapi kan enggak gitu juga kali gitu. Baik, teman-teman sekalian, sobat Amazing People, para ulama tuh membahas ya bab tentang ghirah, tentang al-hubbu atau mahabbah, cinta, dan juga tentang al-ghadab, tentang marah. Jadi marah, cemburu, cinta itu ada kajian khusus dari para ulama. Banyak itu kajiannya bertebaran di kitab-kitab adab oleh para ulama dijelaskan. Jadi cinta itu, marah itu, dan kemudian cemburu itu harus yang sesuai syar'i. Bukan cemburu, bukan marah, bukan cinta yang bertabrakan atau berseberangan dengan nilai-nilai syariat, begitu ya. Misalnya gini ya, ini contoh cemburu yang syar'i ya. Ketika istri keluar rumah gak minta izin pada suami harus marah, menegur, mengingatkan, ini bertanya, minimal bertanya, Umi kemana Mi? Kok Abi pulang dari kantor Umi nggak ada, begitu kan? Dan dengan bahasa kayak gitu, ini istri yang salihah itu insya Allah sebetulnya juga udah ini ya, udah tersentil lah begitu kan. Oh iya, lupa tadi ngasih kabar ke suami bahwa aku ini tadi mendadak keluar karena kakak sedang sakit, butuh orang yang beli obat ke apotek, misalkan kayak begitu. Karena saking paniknya buru-buru keluar tanpa izin pada suami. Kalau istri yang salihah begitu ditanya demikian sudah tersentil sebetulnya. Nah itu perlu diingatkan. Kalau istri kita salihah, maka itu dalam rangka meluruskan agar semakin salihah. Kalau dia belum paham, kita ingatkan bahwasanya Umi atau Mama kalau keluar ya tolong dong saya tahu Abi pulang dari kantor, pulang ke rumah nggak ada orang gitu kan. Ya itu kan nggak ada orang, pintu masih dikunci juga begitu, nggak bisa masuk ke dalam rumah, udah kebelet begitu kan. Nah, Masya Allah begitu. Nah, ini juga perlu diingatkan. Ini contoh ghirah yang syar'i. Atau juga tadi saya sempat baca ya di YouTube juga, gimana Ustaz kalau istri yang suka memajang foto-foto pribadi misalnya gitu ya di akun medsos seperti itu, termasuk ingatkan begitu kan. Apalagi dibaca di komentar bawahnya itu kan, aduh Mbak cantik banget sih, cerah banget. Nah itu harus suami, aduh ini hati-hati nih begitu. Jadi hanya suami lah yang berhak memuji seperti itu. Kalaupun ada orang lain memang dia mengakui kecantikan istri kita begitu kan, jangan tampakkan depan suami begitu. Ya, karena ini sudah merupakan pasangan yang sah sebagai suami istri. Orang lain nggak boleh memberikan pujian itu kepada istri orang. Ya cukup dia bertasbih pada Allah ya. Dia lihat bini orang cakep gitu ya, subhanallah. Udah gitu aja lah. Terus kemudian waduh, Mbak cakep banget gitu kan. Nah itu nggak pantas. Buat yang berkomentar juga nggak pantas. Itu kategorinya zina. Tulisan zina mata juga.
Dan buat seorang istri itu menunjukkan bahwa antuna itu bisa menjadi fitnah ketika kemudian menampakkan kecantikan, menampakkan diri di hadapan orang lain dengan seperti itu. Nah, ini juga termasuk ghirah yang syar'i, cemburu yang syar'i. Ingatkan. Tapi kalau misalnya ghirah yang nggak syar'i itu seperti istri ngaji gitu kan malah dilarang-larang, misalkan begitu. Atau istri minta izin mau silaturahmi dilarang-larang. Jangan dah kamu gitu. Nah, ini cemburu yang nggak syar'i seperti ini begitu ya. Atau misalkan istri ini namanya ingin pulang ke rumah bapak dulu karena bapak sakit. Nah, ini kalau marah-marah, ini ghirah yang tidak syar'i juga begitu. Karena seorang suami meskipun ketaatan itu ada pada suami, tapi suami yang baik tidak boleh memutuskan silaturahmi dengan orang tua istri. Nah, karena kan juga Allah ingatkan tentang kewajiban menjaga hubungan silaturahim seperti itu. Ustadz, bagaimana hukumnya suami suka sekali membandingkan dengan almarhum istrinya yang pertama, sering membicarakan kehebatan istri pertamanya dulu almarhumah ketika menikah lagi dengan istri yang kedua. Kok kamu nggak bisa masak kayak dia, kok kamu nggak begini kayak dia. Nah, ini apakah termasuk suami celaka, Ustadz? Nah, Iya. gitu. Teman-teman sekalian, Rasul itu memiliki beberapa orang istri, tapi memang yang sangat beliau cintai adalah Khadijah binti Khuwailid. Insya Allah. Nah, sampai-sampai Aisyah itu cemburu karena Rasul sering memuji Khadijah. Tapi ingat, Rasul memuji Khadijah bukan membanding-bandingkan kemudian Khadijah dengan istri-istrinya. Barulah ketika Aisyah itu mengungkapkan kata-kata yang tidak pas begitu ya. Nah, kalau kita baca dalam beberapa riwayat mengatakan Khadijah itu kan perempuan tua begitu ya. Nah, sampai itu ada kalimat seperti itu. Ini kemudian Rasul itu menegur Aisyah. Baru kalau kemudian Nabi menceritakan kebaikan dari Khadijah yang tidak dimiliki oleh istri-istrinya. Kata Nabi diantaranya, dia orang yang beriman ketika orang-orang itu mencaci aku. Dan dari dia aku mendapatkan keturunan ketika istri-istri lain tidak bisa memberikan keturunan. Baru itu saja. Nabi lalu mengeluarkan satu statement hadis ya yang membandingkan kebaikan Khadijah dengan istri-istri yang lain. Tapi selebihnya, Nabi nggak pernah membanding-bandingkan dengan Khadijah. Selain hanya memuji-muji Khadijah. Termasuk sering memberikan hadiah pada kawan-kawannya Khadijah sebagai tanda cinta kepada Khadijah, dan Nabi ingat bahwa Khadijah sering memberikan hadiah pada kawannya ini. Maka ketika Khadijah meninggal, Nabi melanjutkan seperti itu. Tapi nggak sampai dengan membanding-bandingkan kayak tadi, begitu ya. Jadi mohon buat para suami, ketika misalnya sekarang sudah menikah lagi ya, seakannya karena istri sudah meninggal, sudah berpulang ke rahmatullah, ya hormati perasaan istri, ya, karena yang namanya suami atau istri kan nggak mungkin sama ya, nggak mungkin kemudian bisa juga disejajarkan dengan yang almarhumah seperti itu. Pun sebaliknya, apakah suami mau dibandingkan dengan mantan suaminya? Misalkan ya, ada misalkan ibu, seorang istri, dia bercerai dengan suaminya, lalu nikah dengan laki-laki lain, lalu dia banding-bandingkan suaminya yang baru dengan mantan suaminya, pasti kan tersinggung juga dong, seperti itu. Nah, jadi mohon jangan kemudian membandingkan dengan sesuatu yang tidak patut untuk dibandingkan ya, seperti demikian. Jadi ya terimalah istri yang sekarang ada ini apa adanya ya, berikan support, berikan dukungan. Ketika misalnya istri ada kekurangan, ya kemudian dibantu. Bukan malah kemudian dibanding-bandingkan dengan mantan istri yang sudah berpulang seperti itu. Ya resiko memang orang itu menikah lagi, memang ada yang namanya sikap selalu ingin membanding-bandingkan. Tapi mohon ditahan, mohon jangan dilakukan, karena itu tidak baik, malah bisa menimbulkan konflik dengan pasangan. Itu ya, jadi mudah-mudahan ibu bisa tetap bersabar, doakan, dan mungkin sekali-kali sampaikan dengan kalimat yang baik, Mas. Ya jangan bandingkan aku dong dengan mantan istrimu. Aku kan orang yang berbeda, bukan orang yang sama, gitu kan. Seperti itu, sampaikan baik-baik agar suami bisa kemudian sadar, ya, karena pasti juga setiap orang punya kelebihan, punya kekurangan. Demikian Ustaz Fatih ya. Iya.